Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Salam guru hebat. Kesimpulan saya mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, koneksi antar pendidikan dan kebudayaan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Menurut beliau, untuk mencapai sebuah kebudayaan yang kita inginkan adalah melalui pendidikan. Yang kedua, inti dan filsafat pendidikan adalah perubahan. Kebudayaan itu beragam dan tidak untuk disamakan, akan tetapi harus disatukan dan diselaraskan. Pendidikan selalu bergerak maju sesuai kodrat alam dan zamannya. Sedangkan anak didik kita sudah memiliki keunikannya sendiri untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Relevansinya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam perubahan pendidikan. Selanjutnya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah filosofi tentang perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana kodrat alam dan kodrat zaman sebagai pendukungnya. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal anak, di mana anak-anak sudah memiliki kebudayaannya sendiri yang tertanam di dalam dirinya berasal dari keluarga dan lingkungannya. Kemudian kodrat zaman adalah perkembangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kota Banjarmasin di tahun yang dulu akan jauh berbeda dengan zaman dan tahun sekarang. Kemajuan teknologi mendukung semuanya menjadi berubah sangat pesat. Filosofi tentang perubahan yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyampaikan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas merupakan sesuatu di mana kita harus berdialog dengan sejarah. Artinya kita tidak boleh melupakan kebudayaan yang kita miliki dan harus selalu kita pertahankan dan kembangkan. Yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidikan menghargai keragaman dan kemerdekaan peserta didik karena setiap orang dapat belajar sesuai dengan keunikannya masing-masing. Filosofi tentang perubahan yang ketiga adalah budi pekerti, di mana budi memiliki arti yang berbeda, di mana budi memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga yang bisa dicapai dengan kesehatan jasmani. Budi pekerti dapat dihasilkan melalui keseimbangan dan diajarkan secara holistik kepada peserta didik. Pendidikan yang dilakukan dengan keseimbangan maka akan tercipta budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Merupakan relevansi yang kedua atas pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan juga harus berorientasi pada anak sesuai dengan salah satu asas dari taman siswa, di mana bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Nilai esensial dari seorang pendidik adalah berorientasi pada siswa, di mana pembelajaran yang harus kita siapkan untuk mereka adalah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan sendiri pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka saya akan merefleksikan diri dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh pada modul 1.1. Pertanyaan yang menjadi pematik di sini adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1,
Pada dasarnya pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas sudah berpusat pada siswa. Hanya saja pembelajaran itu tidak ke arah yang seharusnya. Pembelajarannya malah ke arah mencapai tujuan pembelajaran untuk mencapai target kurikulum dan menyamakan pendapat dan pengetahuan siswa secara merata. Sehingga menurut pendapat saya, pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas sebenarnya sudah mengadaptasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, hanya saja tidak sesempurna seperti pemikiran beliau. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dari modul 1.1 saya banyak sekali mengalami atau mendapati pengetahuan baru dan pengalaman baru. Menurut saya, pembelajaran itu memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan proses belajarnya sendiri. Pendidik itu harus bertugas menuntun anak ke arah menemukan pengetahuannya berdasarkan karakteristik yang sudah dia miliki. Dalam memberikan pengajaran, pendidik juga harus mempertimbangkan lingkungan kebudayaan anak dan perkembangan zaman. Pada intinya, kita harus menyediakan atau menyajikan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau merdeka belajar. Dan pertanyaan pematik yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, melakukan diagnosis awal untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki anak. Kemudian menyusun dan menyiapkan proses belajar yang sesuai dengan bakat dan minat anak dengan mengandalkan teknologi saat ini, yaitu kemajuan zaman. Kita bisa gunakan segala fasilitas yang ada, baik itu internet, gadget, atau hal-hal yang lain yang mendukung minat dan bakat siswa. Kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih atau menggali pengetahuan yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir adalah memfasilitasi proses belajar anak di dalam kelas dengan media belajar yang benar, berasal dari lingkungan anak dan lingkungan sekolahnya. Pada dasarnya banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Hanya saja untuk segera dilakukan adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan dia ingin belajar apa sesuai dengan bakat dan minat anak. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam Guru Penggerak.